Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada tema 2, subtema 3, kita akan membicarakan mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Bagi manusia, dalam upayanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memanfaatkan makhluk lain, seperti tumbuhan dan hewan. Untuk apa? Ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan bahan obat-obatan, serta kebutuhan lain. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan, contohnya ada daging sapi. Sapi selain dimanfaatkan dagingnya sebagai salah satu sumber protein hewani, juga dimanfaatkan susunya untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Kemudian ada telur ayam. Telur ayam juga dimanfaatkan manusia untuk bahan pangan, selain diambil juga dagingnya. Yang kedua, hewan sebagai penghasil bahan sandang atau bahan pakaian. Contohnya, ada rambut biri-biri. Biri-biri dimanfaatkan rambutnya untuk membuat pakaian dari bahan wol. Yang kedua adalah bahan pakaian yang berasal dari ulat sutra. Jadi di sini yang diolah adalah kepompong ulat sutranya. Yang ketiga adalah rambut alpaka. Alpaka ini sering juga dipakai untuk membuat pakaian, ya, untuk pakaian hangat. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Di sini ada beberapa contoh hewan yang digunakan sebagai bahan obat. Yang pertama, ular. Jadi ada beberapa jenis ular tertentu yang dapat diambil untuk pengobatan penyakit, ya. Yang diambil adalah bisanya. Yang kedua adalah cacing tanah. Cacing tanah sering digunakan untuk obat penyakit tipes. Yang ketiga adalah siput laut atau timun laut. Hewan ini sering diambil ekstraknya untuk pengobatan penyakit diabetes. Kemudian ada minyak hati ikan hiu, ini juga untuk mengobati penyakit kulit. Kemudian ada minyak ikan, ini digunakan untuk menambah nutrisi, untuk meningkatkan perkembangan pada otak anak. Yang keempat, untuk diambil tenaganya. Contohnya adalah pada kerbau, sapi, kuda, unta, dan keledai. Nah, sapi, kerbau itu biasanya dimanfaatkan oleh petani tradisional untuk membantu dalam membajak sawah. Kemudian kuda digunakan untuk menarik delman. Sedangkan pada daerah gurun pasir, mereka biasa menggunakan unta atau keledai untuk membawa barang yang berat. Yang kelima, digunakan sebagai bahan kerajinan. Dalam bidang estetika, hewan juga sering digunakan untuk bahan kerajinan. Contohnya, ada kulit sapi, kulit kambing, dan kulit kerbau. Di sini contohnya adalah bisa dijadikan beduk, bisa dijadikan kendang, atau mungkin ikat pinggang, sepatu, tas, dan lain-lain. Yang kedua adalah tanduk kerbau dan tanduk rusa.
dijadikan bahan hiasan dinding. Tetapi perlu dipertimbangkan juga akan kelestarian hewan tersebut ya, jangan memanfaatkan secara berlebihan karena akan menimbulkan kepunahan pada spesies tertentu. Yang ketiga adalah kulit ular dan kulit buaya. Contoh di sini adalah dompet yang dibuat dengan kulit buaya. Yang keempat adalah cangkang kerang laut. Nah, di sini bisa dapat dibuat menjadi bentuk-bentuk hiasan yang menarik. Mungkin tirai atau mungkin bentuk pajangan rumah yang lain. Sekarang kita akan mempelajari mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan fungsi pohon yang pertama adalah penghasil oksigen. Pohon saat melakukan fotosintesis juga menghasilkan oksigen atau disebut dengan O2. Gas oksigen ini sangat diperlukan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Ketika manusia bernafas, kita menghirup oksigen. Nah, oksigen yang kita ambil dari udara ini untuk menjaga sel dan tubuh kita tetap hidup. Semua oksigen yang tersedia untuk organisme hidup berasal dari tanaman. Jadi sudah selayaknya kita harus sadar dan mau menjaga lingkungan kita. Yang kedua, tumbuhan sebagai penghasil makanan. Bahan makanan itu dihasilkan dari berbagai macam tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan diantaranya batang, daun, bunga, dan buah. Pada tumbuhan sagu, itu berarti yang dimanfaatkan adalah batangnya. Ada pula tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya. Contohnya ada bayam, kangkung, melinjo, dan selada. Ada pula tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya. Contohnya bunga kol dan bunga turi. Contoh lain, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya. Ada jambu, ada apalagi? Jeruk, pir, anggur, dan lain sebagainya. Namun ada pula tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya, contohnya ada padi, kacang, kedelai, dan jagung. Tanaman. Yang ketiga adalah manfaat tanaman untuk obat-obatan. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik. Yang kedua adalah buah mengkudu. Buah mengkudu dapat mengobati penyakit hipertensi atau darah tinggi. Yang ketiga adalah bunga telang. Bunga telang dapat mengobati mata ya, digunakan untuk pengobatan mata. Yang keempat adalah alang-alang ya. Akar alang-alang ini digunakan untuk mengobati panas dalam. Serta masih banyak fungsi tanaman-tanaman untuk pengobatan yang lain. 4. Menyediakan produk bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah menghasil minyak atsiri. Contohnya di sini adalah dimanfaatkan untuk industri parfum, kosmetik, makanan ataupun minuman. Minyak atsiri dapat digunakan untuk pewangi dan penguat rasa makanan. Contohnya, yang tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak atsiri yaitu kayu putih dan serai. Fungsi yang kedua adalah sebagai bahan baku industri. Dicontohkan di sini adalah getah karet. Getah karet digunakan untuk membuat ban.
Contoh yang kedua adalah getah pinus, yaitu untuk terpentin dalam industri cat. Adalah sebagai bahan pewarna alami. Contohnya, kunyit sebagai pewarna kuning. Daun suji atau daun pandan sebagai pewarna hijau. Wortel sebagai pewarna jingga dan cabai sebagai pewarna merah. Adalah manfaat tumbuhan sebagai habitat atau tempat hidup makhluk lain. Tumbuhan sangat penting dalam menyediakan habitat bagi sejumlah besar spesies yang berbeda. Tumbuhan adalah habitat utama bagi ribuan organisme lain. Hewan hidup di dalam, di atas, maupun di bawah tanaman. Contoh di sini adalah tumbuhan sebagai habitat burung atau tempat tinggal burung. Ada burung pelatuk, ya, burung pelatuk akan melubangi batangnya sehingga dapat dijadikan tempat tinggalnya. Serta burung yang lain, di sini dapat membuat sarang pada dahan-dahan pohonnya. Adalah sebagai pelestarian tanah. Jadi, tumbuhan sangat penting untuk menjaga kondisi tanah yang baik. Akar tanaman akan membantu menyatukan tanah, sehingga akan mengurangi erosi dan membantu melestarikan tanah, sehingga tidak mudah terjadi longsor. Fungsi pohon selanjutnya adalah yang ketujuh, iklim. Dalam skala kecil, tanaman memberikan naungan, membantu memanaskan suhu dan melindungi hewan dari angin. Pada skala lebih besar, seperti di hutan hujan tropis, tanaman benar-benar mengubah pola curah hujan di wilayah yang lebih luas di permukaan bumi. Karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Tumbuhan akan mengambil CO2 ini dan akan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang kedelapan adalah mencegah polusi udara. Sebagai polutan kimia yang dapat menyebabkan masalah kesehatan di lingkungan industri dan perkotaan, tumbuhan sangat dibutuhkan untuk menetralisir udara yang kotor, sehingga akan menghasilkan udara yang bersih. Pada area-area perkotaan dan industri ini, kawasan hijau itu sangat dibutuhkan dan merupakan cara yang sangat efektif untuk meningkatkan penyerapan polutan. Sampai di sini pembahasan kita mengenai fungsi hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.